Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salat. As-salatu tankasimu awwala bil jumlati ila faradin wa nadbi. Jadi pada dasarnya kalau salat ini biasanya kita kenal pembagiannya. Biasa ada yang salat fardu, salat wajib, ada juga yang namanya salat sunnah atau tatawuh, ya. Itu pada dasarnya dalam salat. Kemudian yang akan kita bahas bi usuli hadhil ibadati yanhasiru bi jumlati fi arba'atin ajnas. Jadi ada 4 perkara di dalam pembahasan salat ini. Al-jumlatul ula, yang pertama fi ma'rifatil wujubi wa ma yata'allaqu bihi. Yang pertama tentunya kewajiban, pengenalan kita tentang kewajiban salat itu sendiri. Kemudian wa jumlatus sani'atu fi ma'rifatis surutiha salasati. A'ni surutal wujubi wa surutal sihahi wa surutal at-tamami wal kamali. Yang kedua itu tentang pengenalan syarat-syarat sembahyang. Biasanya dalam ilmu fikih itu dibahas 3 macam perkara, yaitu tentang syarat wajibnya, kemudian syarat sahnya, kemudian syarat kelengkapan dan kesempurnaan salat itu sendiri, ya. Nah, kemudian wa jumlatus salisah, pembahasan yang ketiga fi ma'rifati ma tasta'milu alaihi minal af'ali wa aqwal wa hiya arkan. Jadi penjelasan yang ketiga itu masuk dalam penjelasan tentang kelakuan atau ucapan salat yang biasa disebut dalam ilmu fikih rukun fi'liyah, rukun qauliyah, ya, atau biasa disebut dengan wahya arkan, tentang rukun-rukun sembahyang. Kemudian wa jumlatur rabi'atu fi qada'iha. Ini yang keempat ini tentang qada'iyah wa ma'rifati islahi ma yaka'u fiha minal halali wa jabrihi li'annahu qada'u idza kana istidarakan lima fa'ata. Jadi tentang membetulkan, melengkapi kekurangan-kekurangan, pembahasan-pembahasan yang masalah-masalah, masail di dalam salat itu sendiri. Jadi kurang lebih ini pembahasan tentang salat yang kemungkinan ini malam ya kita bahas satu masalah. Kita akan ringkaslah, ya, paling tidak nanti ada masalah kita bahas sama-sama seperti mana biasanya. Kemudian saudaraku yang berbahagia, yang pertama tentunya kita masuk di kewajiban salat itu sendiri, yaitu fi ma'rifatil wujubi wa ma yata'allaqu bihi. Jadi syarat 5 waktu ini, saudaraku sekalian, ijma' dari ulama mazhab yang disebut kewajiban salat fardu itu adalah 5 waktu, sebagaimana sudah kita ketahui, ya, sebagai ta'arufnya, perkenalannya. Hanya di sini ada perbedaan mazhab. Itu yang lalu itu sudah sering kita bahas. Itu Imam Hanafi, ya.
Jadi menurut Imam Hanafi yang lalu sudah kita jelaskan bahwa Imam Hanafi rahimahullah menjelaskan bahwa salat 5 waktu kewajiban fardu itu ada 5. Kemudian kewajiban itu ditambah 1 jadi 6 ya. Karena menurut mazhab Imam Hanafi yang lalu-lalu juga sudah kita bahas, fardu dengan wajib bagi Imam Hanafi itu beda, enggak sama ya. Jadi kalau menurut 3 mazhab ahli sunnah, baik Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Hambal, bahwa ya fardu ya sama, fardu itu ya wajib. Tapi menurut Imam Hanafi bahwa fardu itu hanya salat 5 waktu, itu yang disebut dengan fardu. Kemudian wajib itu beda, dia berdiri sendiri. Nah, misalnya 2 bulan lalu kita bahas tentang kurban, sehingga 3 mazhab mengatakan bahwa secara hukum hadisnya sama, landasannya sama, bahwa mansa'atu kan, mansa'ata barang siapa punya kemampuan kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Hadis ini hadis sahih, tapi menurut 3 mazhab itu hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi menurut Abu Hanifah kurban adalah ibadah wajib bagi orang kaya, tentunya pasti orang kaya itu sepakat jumhur. Tapi kurban itu adalah ibadah wajib. Nah, ibadah wajib, jadi bukan ibadah sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Begini juga posisi salat 5 salat. Jadi jumlah salat dalam mazhab Hanafi itu 6. Jadi ini pengetahuan kita supaya nanti jangan kita sebarkan lagi bilang ada 6, ada ketambahan nanti jadi aliran. Jadi 6 ini maksudnya Abu Hanafi membagi fardu 5, kemudian 1 yang wajib. Nah, jadi 1 yang wajib. Fardu itu 5 tetap dari zuhur sampai isya sampai subuh. Kemudian wajibnya 1. Jadi salat wajibnya 1. Apa wajib bagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah? Dalam salat ini yang wajib bagi Imam Abu Hanifah adalah salat witir. Sehat-sehat. Jadi salat witir. Jadi yang wajib ini salat witir bagi Imam Abu Hanifah. Salat witir wajib bagi dia. Jadi salat fardu berdiri sendiri, witir wajib. Beberapa hadis yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, hadis-hadis sahih. Jadi kalau perintah salat kan yang disepakati sebagaimana dalam potongan hadis yang panjang, annahu lamma balaga fardu ila hansi qala lahu Musa. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika itu kita diperintahkan 50 waktu, sehingga Musa berkata, irji ila rabbika fa innaka ummataka la tu'tiku zalik. Umatmu tidak akan mampu dengan 50 rakaat, 50 waktu. Balik kepada Togala, faraja'atuhu fagala hiya hansun. Maka dengan hadis ini, dengan bola balik Nabi, maka dapat dispensasi jadi 50 jadi 5. Nah, inilah kewajiban. Ini hadis sahih. Wahiyya hamsuna la yubaddalul qaulul ladayya. Jadi kata Allah bahwa yang 5 ini sama dengan 50 waktu juga sebenarnya. Nah, karena dalam ayat sudah jelas bahwa satu kebaikan asru amsalihah. Jadi al-hasanah asru amsalihah. Jadi satu kebaikan umat Rasulullah dinilai 10. Jadi kalau salat 5 waktu itu 5 dikali 10 berarti sama dengan 50 kata Allah. Jadi okelah, saya kurangi jumlahnya tapi pahalanya tetap. Nah, inilah istimewanya kita ya. Jadi dikurangi jumlahnya, waktunya, pahalanya tetap. Maka dari hadis dalil ini mengatakan bahwa inilah dalil yang kuat, yang qat'i tentang salat 5 waktu yang diterima Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih. Nah, jadi ini juga Abu Hanifah tidak nafikan, ya. Tapi menurut Abu Hanifah ini fardu bukan wajib. Di situ saja perbedaannya ya. Nah, kemudian dalam beberapa hadis an-Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhal Islam faqalahu hamsun salatin fil yawmi wa lailatin, qal hal alayya ghairuha, qal la illa an tatawwa. Jadi ketika orang Badui datang bertanya sama Nabi bagaimana perintah agama itu, bagaimana salat, ya Nabi bilang 5 waktu saja, 5 waktu sehari semalam.
Kemudian ditanya, alayya ghairuha, ada lagi dari itu? Kata Nabi, lah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Illa tatawwa'a, kecuali ibadah sunnah. Maka tiga imam mazhab dengan dasar hadis ini juga mengatakan bahwa salat fardu itu hanya 5. Kalau ada ketambahan berarti salat wajib. Nah begitu. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak begitu. Karena menurut Imam Abu Hanifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad Darukat ini hadisnya di Sahih juga bahwa kala innallaha kad zadakumus salati wa hiyal witr fahafizu 'alaiha. Ini yang diambil sama Imam Abu Hanifah, bahwa sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian ibadah salat, ya, yaitu ibadah salat wahyal witru, ibadah salat witir yang kita kenal witir, ya. Fahafizu 'alaiha. Maka kata Rasulullah, hendaknya kalian menjaga atasnya, dijaga ini salat witir. Nah, dasar ini yang diambil Imam Abu Hanifah. Jadi dia tambah ada wajib 1, fardu 5, wajib 1. Kemudian ada hadis penguatnya untuk takwiyahnya. Innallaha amarakum bisalati hiya khairul lakum min humri na'am wa hiyal witru wa ja'alaha lakum fima baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Ini hadis riwayat, hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Bukhari nomor 203, Abu Daud nomor 1418, Tirmizi nomor 452. Jadi lumayan banyak yang riwayatkan, ya. Ini hadis saya. Jadi kata Rasulullah bahwa Allah memerintahkan kalian salat. Satu salat, kata Nabi, itu lebih baik daripada unta merah. Itu orang Arab ya, sama kalau kita mungkin sekarang yang suka kita bilang apa ya, yang hebat, uang merah, atau kalau kendaraan orang bilang Alphard, artinya kebiasaan. Jadi kebiasaan sosial masyarakat di zaman Nabi itu unta merah itu kebanggaan. Jadi unta merah itu harta yang luar biasa, ya, sehingga Nabi ambil tamsil. Jadi kata Nabi, Allah memerintahkan kepada kalian satu tambahan salat. Itu lebih baik kalau kamu kerjakan, lebih baik daripada unta merah. Begitulah. Sebenarnya di sini ada penjelasan syarahannya, nanti bisa dilihat bahwa pada dasarnya satu amalan untuk akhirat khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi satu subhanallah saja lebih baik daripada dunia, bukan hanya unta merah, apalagi salat witir. Hanya Nabi menyampaikan ini kenapa? Bukan berarti nilai ini amalan sedikit, tidak, supaya mudah dicerna sama orang-orang di zaman Nabi dulu. Jadi kan yang sering jadi populer itu, oh ini hebat, ini hebat. Ya, sama kalau sekarang lagi demam bola orang, mungkin kalau Spanyol hebat, orang lagi pakai contoh Spanyol hebat. Nah kira-kira begitu. Oh ini Belanda tidak hebat, kan begitu. Jadi dipakai contoh yang populer lah, ya. Jadi waktu, tapi yang jelas satu kali subhanallah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setiap amalan akhirat, baik zikir, baik apa itu lebih daripada. Ini hanya contoh saja. Jadi itu lebih baik daripada unta merah. Wahyal witir. Jadi apa itu? Salat witir, kata Nabi. Dan dijadikan bagi kalian itu salat witir itu panjang waktunya sebenarnya. Ya kan? Wa ja'ala lakum fi ma baina salatil isya, sesudah salat isya ila tulu'il fajr, sampai nanti sebelum fajar terbit. Sebelum fajar sadik, ya. Fajar sadik, sebelum fajar sadik, fajar masuk waktu subuh. Nah, itu masih bisa kita laksanakan witir. Jadi inilah landasan dari Imam Hanafi, hadis sahih. Jadi dia berijtihad begini, ya masuk akal, tidak mengganggu fardunya salat, ya. Jadi jangan sampai kita memahami mengganggu fardunya salat, tidak. Nah, begitu juga nanti ulama mazhab berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Nah, sama dengan ini persoalan. Jadi dengan landasan ini. Kemudian ada satu lagi hadis sahih juga, ini hadis riwayat Ahmad nomor 357, Abu Dawud 1419,
Qala Rasulullah SAW, al-witru haqqu, fama lam yu'tiru falaisa minna. Memang agak keras sedikit. Jadi kata Rasulullah, witir itu, salat sunat witir itu harus kita buat sebenarnya. Witir itu harus kita buat, ya. Bahkan Nabi bilang, faman lam yu'tir falaisa minna. Siapa yang tidak laksanakan witir, jadi seolah-olah dia tidak mau ikut Rasulullah, begitu. Dia bahasa halus. Jadi jangan kita bilang, oh yang tidak salah witir bukan umat Rasulullah, tidak begitu penjelasan ulama, ya. Jadi seolah-olah kita tidak ikut sunnah Nabi. Padahal kalau di salat Isya itu banyak kelakuan yang kita buat. Witir ini kan yang lalu kita sudah jelaskan, kan, bagaimana paket-paket salat witir ini. Dari paket 13 rakaat, paket 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 sampai paket yang terakhir, ya kan? Walaupun hanya 1 rakaat. Ini paket yang terakhir 1 rakaat. Sedangkan sesudah salat Isya cukup banyak amalan yang kita buat. Kadang habis Isya kita yukul, ya kan? Habis Isya ada yang riadah, ada yang sport. Habis Isya masih ada yang cerita sia-sia, ya kan? Habis Isya masih ada yang duduk-duduk santai, belum langsung rukun kita, belum langsung tidur, ya kan? Masih banyak aktivitas. Padahal salat witir ini dari setelah salat Isya sampai sebelum subuh. Nah, coba kita istiqamahkan. Tinggal pakai 2 cara. Lalu kita sudah jelaskan, kan, di bab salat witir, ya. Ada 2 cara bisa kita pakai. Dua-dua pernah dibuat sama Nabi, silahkan. Mau pakai caranya Abu Bakar, mau pakai caranya Umar bin Khattab, silahkan, ya. Abu Hurairah itu pakai caranya Abu Bakar juga. Ibnu Umar pakai caranya Abu Bakar, Ibnu Abbas pakai caranya Umar. Tapi mayoritas sahabat pakai cara Abu Bakar, yaitu sebelum tidur dia salat witir memang, karena kehati-hatian jangan sampai kita rubuh kelewatan sudah azan di masjid, kan, jadi repot lagi. Nah, jadi kalau Umar bin Khattab dengan beberapa sahabat termasuk Aisyah itu pakai caranya Umar, dengan cara nanti setelah salat tahajud, salat malam ditutup. Itu karena memang orang-orang yang memang sudah terbiasa, ya, buat kayak gini. Jadi tergantung, tidak ada masalah. Boleh paket yang mana dipakai, silahkan, ya. Yang penting kita mau salat witir. Yang mana yang Nabi pakai, ya lalu sudah kita bahas dalam hadis-hadis sahih bahwa kedua paket ini pernah dilakukan sama Nabi. Nabi pernah witir sesudah salat Isya, sebelum tidur. Nabi juga biasa witir sesudah salat malam penutup. Baik paketnya 12, yang 13, yang 11 rakaat, itu pernah semua dibuat sama Rasulullah. Jadi tinggal kita pilih. Nah, sedangkan jumhur 3 ulama, Imam Syafi'i dan yang lain-lain, mengatakan termasuk di mazhab Az-Zahiri, mazhab Abu Dawud dengan Ibnu Hazm dalam ilmu fikih, bahwa ini hukumnya sunnah muakkadah saja, gitu, ya, tidak sampai wajib, kecuali Abu Hanifah, karena Abu Hanifah menempatkan fardu dengan wajib itu beda, ya. Nah, begitu juga nikah itu di mazhab Abu Hanifah itu wajib, ya. Nah, walaupun memang bagi yang tidak ada kemampuan di 3 mazhab selain wajib, memang kalau ada beberapa hal, ya, termasuk Imam Nawawi kan tidak sempat nikah. Nah, jadi ada beberapa yang memang uzur darurat yang memungkinkan uzur syar'i, maka sebagian besar jumhur ulama sunnah muakkadah, ya. Nah, tetapi Imam Hanafi itu wajib, sebagaimana kurban, sebagaimana salat witir. Kemudian saudara sekalian, mas'alatus tsaniyah tadi, ini kita masuk ke hukum. Di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Wa amma mal wajibu ala man tarakaha amadan wa umira biha fa aba ay yusalliha la juhudan li fardiha fa inna qauman qalu yuqtal wa qauman qalu yu'azzaru wa yuhbasu walladzina qalu yuqtalu minhum min man awjaba katlahu kufran
Jadi wahwa mazhab Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Mubarak wa minhum man awjabahu haddat wa huwa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa ahlu zahir mimman ra'a habasahu wa ta'zirahu hatta yusalli. Jadi karena ini kewajiban ibadah salat 5 waktu. Jadi kita singkirkan dulu mikirnya ya. Jadi karena ini kewajiban salat 5 waktu, maka tentunya namanya kewajiban kalau tidak dilaksanakan itu pelanggaran. Pelanggaran pasti punya hukuman. Ya kan begitu. Pelanggaran pasti punya hukuman. Ini ada juga bagusnya. Jadi ini nanti jadi pondasi kita untuk salat. Jadi ini menuju kepada kan aflahal mu'minun kan alladzina hum salah satunya fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang menang dalam salatnya orang yang khusyuk. Semua perangkat-perangkat salat itu dia tahu, dia kenal, bukan asal salat saja. Termasuk ini pondasinya. Jadi kita sudah mengerti ini kewajiban fardu. Kemudian dia perintah. Kalau saya tidak laksanakan berarti saya dapat dosa, ada hukuman. Kita harus sadar. Begitu juga nanti dalam gerakan-gerakan qauliyah dengan fi'liyah dalam salat. Jangan sampai kita tidak sadar. Karena kalau kita tidak sadar berarti hanya fisik kita saja. Inilah yang disebut dengan Nabi fisiknya sembahyang, tapi pada dasarnya rohnya tidak sembahyang. Kata Imam Al-Ghazali, ini orang mati yang sembahyang kan begitu kalau dia ulumuddin. Nah, jadi sama, jangan sampai kita tidak sadar. Umpamanya biasa paling banyak, umpamanya kita duduk di antara 2 sujud, minimal apa? Allahumma ghafirli 1 kali kan, atau kita paket Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afwani. Jadi kita harus sadar. Itulah disebut dengan tumanina, jangan terlalu buru-buru cepat. Jadi kita sadar, Allahumma ghafirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, Allah kan begitu. Wajburni, lindungi saya, wahdini, berikan saya petunjuk hidayah, wa'afini, sehatkan saya, wa'afwani, maafkan saya. Jadi kita seperti berdialog kan, berdoa. Itulah salat itu disebut dengan doa. Jadi salat itu disebut dengan doa. Jangan ucapan-ucapannya lari begitu saja. Ya, subhanallah. Dijelaskan bahwa yuktalu, orang itu yuktalu, orang itu harus dibunuh. Tapi ini hanya di majelis kita, ini panjang penjelasannya. Karena yang saya takuti ini hari kita ikut, besok kita tidak ikut. Jadi ahli fatwa kita nanti di kampung kita jadi repot kan. Jadi padahal ini bertahap. Jadi kata Imam Ahmad, yuktal, orang yang tidak sembahyang 5 waktu, ya hukumannya dibunuh. Hukumannya dibunuh. Kenapa? Karena dia kata Imam Ahmad bahwa dia seperti orang kafir. Ya nanti kan hadisnya banyak, patokan hadisnya jelas banyak ya. Itu menurut Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu dia fasik. Dia jatuh fasik saja. Fasik itu orang mukmin yang melanggar aturan. Kan begitu. Orang mukmin yang berbuat dosa. Jadi fasik ya. Jadi sebatas fasik. Tetapi dengan catatan dia diperingatkan untuk tegakkan salat. Akan tetapi jumhur ulama bahwa apabila dia tinggalkan salat dengan alasan dia ingkari itu salat, ya kan? Dia ingkari itu salat, maka tidak ada perbedaan. Kalau dia ingkari bukan karena kaslan, dia malas, ya kan? Jadi ada 2 kata ahli fikih. Apakah dia ingkari atau dia malas? Kalau dia ingkari itu salat, berarti dia jatuh kafir mutlak. Karena dia mengingkari, sama dengan mengingkari puasa. Jadi orang yang meninggalkan puasa, dia ingkari perintah puasa, maka dia jatuh kafir. Nah, tetapi kalau dia tidak ingkari karena kemalasan, ini yang berbeda pendapat. Tapi menurut Imam Ahmad tetap sesudah diperingati, ya kan? Sesudah diperingati, diingatkan, maka kalau dia masih tidak salah, selesaikan. Karena begitu kan? Kira-kira begitu. Tapi menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi dengan Imam Malik, cukup dia jadi ada 2. Kalau Imam Syafi'i dia dipidana. Kalau sekarang bahasanya pidana. Pidana ini bisa ditahan maksudnya ya. Ditahan sambil kalau rehabilitasi lah kira-kira ya. Direhab dia direhab, kemudian dibimbing, ditarbiyah supaya melaksanakan salat. Kalau dia sudah berjanji akan salat, jadi kalau hukum
kalau terpakai yang begini, wah asik sekali, ya asik sekali. Artinya biar banyak pejabat tapi ada kerjanya, jangan hanya duduk-duduk, kan begitu. Nah, jadi dia direhabilitasi, bahasa halusnya direhab lah, jangan di di penjara, direhab. Kalau dia sudah berjanji dan dia sudah melakukan salah selama 1 tahun dilepas, bebas, maka dia jadi orang yang bebas. Alhamdulillah, dari fasik dia menjadi orang mukmin, kan begitu. Nah, kemudian kalau menurut Imam Malik, dia ditakzir. Takzir ini kan ada pukulan cambuknya. Ya, ada pukulan cambuknya. Jadi takzir setelah dicambuk atau diasingkan. Ya, jadi jangan ente karena tidak sembahyang jangan tinggal di kampung sini. Makanya dulu itu yang dikatakan membuat negara sendirilah, mungkin DIY dan sebagainya, ya kalau dalam sejarah negara kita kan. Tapi satu sisi memang ada hukum-hukum keagamaan, itu mereka seperti ini. Jadi orang yang tidak salah dia campur. Ya memang kalau dengan kacamata bukan kearifan lokal, HAM. Kalau dalam kacamata HAM ya jelas melanggar aturan, ya kan? Ya namanya agama ya kita sampaikan, tidak bisa sampai dicambuk. Ya, kan begitu. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i, kalau ini hidup aturan, sultan wajib bukan hanya memperhatikan perutnya masyarakat, tapi diperhatikan juga hubungannya dengan Tuhan. Jadi seimbang. Jadi bukan hanya jasmaninya yang selalu dipikir bagaimana tidak inflasi, bagaimana ekonomi bagus. Ya sebenarnya hakikatnya seimbang, rohaninya juga harus dipikir masyarakat. Karena kalau ini intinya, kuncinya dunia, kalau rohani masyarakat ini bagus, pasti Allah buka semua keberkahan-keberkahan. Kan begitu. Namanya orang bertakwa, Allah buka semua keberkahan-keberkahan. Jadi di situ masalahnya. Jadi sebenarnya orang yang tidak salah itu ngeri-ngeri juga sih. Kalau kita lari ke hukumnya, jadi jangan main-main. Jadi ketika kita ada amanah, ada anak, ada istri, inilah maksudnya. Kita perhatikan, sehingga kata Nabi dalam hadis-hadis yang lain, kalau anakmu sudah berumur, muru auladakum, perintahkan anakmu kalau sudah berumur 7 tahun kan, wadrib lahu, pukul sedikit kalau dia sudah 10 tahun. Karena memang ini, jadi hukum takzirnya ada untuk pelajaran. Jadi kalau anak kecil saja yang 10 tahun kita harus pukul, bagaimana orang besar? Itu timpangannya Imam Ahmad. Ya kan? Anak kecil saja sudah disuruh pukul, walaupun nanti ada batasan pukul, la tadrab wajah, ya, jangan sampai pukul wajah. Nah, jadi pakai pukul, kalau tidak belakang betis kaki. Itu umur 10 tahun. Jadi wajah Imam Ahmad bilang, bagaimana kalau orang lewat 10 tahun? Ya kan? Jadi ada hukum takzirnya di situ bisa ditegakkan. Jadi kalau sekarang ini hidup asik, dia tidak sembahyang, asingkan. Jadi jangan hanya nusa gampangan untuk orang pidana fisik saja kan. Jadi sekali-kali pidana rohani ini harus ada. Jadi nusa gampangan jadikan juga orang yang tidak salah, orang yang tidak puasa, kumpul semua situ. Orang yang akan bayar zakat, kumpul semua, dibina, direhabilitasi. Nah ini baru pemimpin sultan yang sempurna. Jadi dari semua perbedaan-perbedaan itu pasti pendapat daripada imam sesuai dengan hadis-hadis sahih. Wazalika annahu sabata anhu alaihi salatu wassalam annahu qala la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasi. Jadi kata Rasulullah, darah seorang mukmin itu tidak halal, ya, kecuali satu dari 3 hal ini. Ini yang dipakai Imam Ahmad. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor hadis 6.876 dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi ini hadis Bukhari. Jadi kata Rasulullah, tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 dari 1 ini. Yaitu kufrin ba'da imani. Dia kufur setelah beriman. Kemudian auzi'ni ba'da ihsan. Nah, ini sudah kita bahas. Orang yang zina setelah ihsan. Ihsan ini apa? Setelah dia menikah. Ya lalu sudah kita bahas hukumnya. Hukum orang yang sudah menikah berzina ya rajam sama dengan eksekusi kan. Mungkin kalau di Malaysia digantung atau digantung. Kalau di Arab ya dipancung kan begitu, tergantung lah caranya. Nah, di zaman Nabi dirajam.
Lalu caranya kan sudah jelas, dikumpulkan masyarakat ya, sampai masjid. Kemudian awsi ini ba'da ihsan. Jadi kita yang sudah menikah, yang sudah pernah akad, hati-hati kemaluan dijaga. Kalau sudah tidak mampu, merit saja, jual saja, tambah lagi, cip, tidak paham. Daripada ente zina, iya. Artinya begini, kalau kaidahnya kan simpel, kita cari mudarat yang dosanya paling ringan kan begitu. Nah, mungkin ada kesalahan kita sama istri, tapi kalau sampai kita berzina gara-gara kita DKI karena takut dengan istri, akhirnya kita berzina, na'udzubillah min dzalik. Berat Pak bagi kita yang sudah menikah, yang sudah pernah kawin, itu hukumnya hukum mati kan, rajam. Jadi kalau memang sudah darurat ya ente ambil Pak Imam jumpa CW-nya, ente akad selesai. Alas, ambil. Ya kan kemudian urusan ente punya istri apa ya silakan, itu urusan lain. Tapi jangan sampai anda jatuh di zina. Ya, nanti selesaikanlah. Artinya kan begitu. Nah, kalau memang mau tidak mampu tahan syahwat kan begitu. Kalau tidak mampu tahan syahwat ya, tafadhal silakan. Nah, kemudian dipotong juga potong. Dikasih makan bebek. Kemudian yang ketiga, au katli nafsin bighairi nafsin. Orang yang membunuh, ya kan? Orang yang membunuh, tapi membunuh yang tidak dibenarkan, membunuh yang tidak dibenarkan, bukan sifatnya dia bela diri. Atau di sini tafsirannya nafsin bighairi nafsin, umpamanya saya membunuh karena hukum had. Ada orang yang saya hukum penzina, saya sudah membunuh al-gojo kan? Dia bunuh. Apakah al-gojo dia harus dibunuh karena dia sudah membunuh? Tidak. Karena dia menegakkan hukum. Jadi pembunuh yang dibunuh adalah pembunuh yang menyengaja membunuh orang, ya, dengan zalim. Maka ini harus dibunuh. Nah, walaupun nanti ada keringanan dalam ilmu fikih dari kedua belah pihak keluarga, lalu sudah kita bahas kan, bagaimana keringanannya satu ekor onta sekian tergantung kesepakatan. Itu boleh kalau ada kemaafan dari keluarga korban. Tapi kalau tidak ada kemaafan dari keluarga korban, maka eksekusi. Dan aturan fikihnya kemaafan itu pasti 3 korban nanti sebelum dipenggalkan, lalu sudah kita perangkan ya. 3 keluarga waris korban dihadirkan di tempat pemenggalan, tempat eksekusi. Jadi sebelum dieksekusi ditanya ulang, walaupun nanti qadhi sudah putus dalam pengadilan, sudah inkrah bahwa hukum mati inkrah. Tapi ketika eksekusi kembali ditanya keluarga korban, Ustaz Salman dihantam, beliau bilang hantam, Ustaz Hamka hantam. Nah, ketika nanti Ustaz Hamka bilang jangan, ada kemaafan dari satu orang, maka al-gojo hentikan eksekusi. Berarti ada bisa pembicaraan. Karena tidak, walaupun palu hakim sudah ditopi inkrah, ya kan? Namanya manusiawi, siapa tahu anda sebagai keluarga korban sadar ada manusiawi rasa kasihan, ya silahkan nanti dibicarakan, itu bisa. Nah, jadi ketiga orang inilah landasan Imam Ahmad. Orang yang sudah pernah beriman dia kufur, ini murtad ya. Lalu sudah kita bahas bagaimana murtad yang tidak taubat ya. Jadi dia sudah pernah beriman dia kufur, dia kemudian penzina, orang yang zina, kemudian orang yang membunuh orang dengan sengaja, menumpahkan darah dengan sengaja. Maka ini bisa dieksekusi. Kemudian wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam min hadisin Buraidah Tagal. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 3346 juz 5, Tirmizi 2621, Wan Nasa'i 233, Ibnu Majah 1079. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salam faman tarakaha faqad kafar. Jadi kata Rasulullah bahwa telah diambil al-ahdu, satu ikatan, satu perjanjian antara kami dengan mereka. Jadi kita ini sudah diambil perjanjian, yaitu perjanjian as-salatu. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, faqad kafara, maka dia telah keluar dari Islam. Ngeri ya Pak. Jadi kenapa banyak, saya kerja tambang nggak bisa sembahyang, banyak sekali. Saya di nelayan nggak bisa sembahyang.
Jadi nanti saya sudah pulang ke rumah baru saya bisa salat. Karena di laut saya tidak bisa sembahyang. Padahal boleh salat di laut. Saya kerja di tambang. Tambang itu gelap, tidak tahu waktu salat. Sekarang sudah gelap, ya, tidak tahu waktu salat. Saya di bawah tambang, bagaimana? Jadi tetap tidak ada keringanan untuk orang yang tidak melaksanakan salat. Berdosa. Daripada diperhatikan salat witir, ya perhatikan salat wajib, kalah salat fardu. Ada biasa juga. Ya mungkin ada dulu belajar juga, ya kan? Banyak kan terjadi. Salat malamnya bagus. Salat malamnya sampai 20 rakaat, tapi ternyata ada salat subuh. Jadi dia ambil salat tahajud saja. Banyak dia salat sunat, salat duha, tapi tidak salat subuh. Nah, bahaya lagi. Kemudian wa hadis Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa bainal abdi wa bainal kufri aw qala asyirki illa tarkus salah. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 242. Jadi kata Rasulullah bahwa tidaklah dikatakan seorang hamba wa baina, jadi ada pembeda antara hamba atau dia kufur, antara keimanan dengan kufur, yaitu begitu antara kufur atau asyirki illa tarkus salam. Jadi sudah masuk itu pembedanya seorang hamba adalah kekufuran dengan kesyirikan adalah dia meninggalkan salat. Ini sudah jelas. Kalau perkara syirik ya sudah jelas. Kalau perkara syirik secara luas, ketika sewaktu salat kita tinggalkan, ya pasti kita sudah syirik. Berarti kita membesarkan yang lain ya. Jadi apalagi kalau kita tinggalkan sama sekali salat. Nauzubillah zalik ya. Banyak yang saudara-saudara sekalian hadis-hadis tentang ini. Ini landasan semua tentang salat, tetapi bagi Imam Ahmad ini dibunuh. Jadi dalilnya sama, tapi bagi imam yang lain cukup ditakzir atau dipidana saja. Ya. Karena kata Rasulullah, wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wala yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Ini hadis sahih ya. Jadi hadis sahih Bukhari. Jadi orang yang berzina, dia tidak berzina kalau dia mukmin. Ini yang dipakai landasan oleh Imam Mazhab. Jadi orang yang asyarik, orang yang Abu Syarik, pencuri, dia tidak mencuri kalau dia tidak mukmin. Artinya dia tidak zina kalau dia mukmin, dia tidak mencuri kalau dia mukmin, kan begitu. Berarti ketika orang melakukan keburukan, pada saat itu keimanannya hilang. Ya kan? Berarti orang yang tidak salat, dia tidak akan tinggalkan salat kecuali dia tidak akan tinggalkan salat kalau dia mukmin, kan begitu kan? Jadi dia tidak akan mencuri kalau dia mukmin, dia tidak berzina kalau dia mukmin, berarti dia tidak tinggalkan salat kalau dia mukmin. Berarti kalau dia tinggalkan salat, berarti pada saat itu keimanannya sudah diangkat. Nauzubillah ya. Nah, ya. Yang repotnya itu pada saat itu nyawa hilang. Israel datang Ustaz ya. Itu yang agak repot itu. Itu yang kita takut karena tidak ditahu-tahu ini, Pak. Ada pemberitaan atau tidak ada istilahnya. Nah, ya, makanya selalu kita berdoa itu wa kunu ma'as-sadiqin. Selalu bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, bisa saling mengingatkan. Kalau kita dengan orang baik, mungkin kita tidak alim, mungkin alim bolotu kita. Kalau orang Palu bilang alim bolotu, tapi pada saat itu kita meninggal, alhamdulillah bersama dengan orang-orang yang baik, berjuang punya wangi, kan begitu. Daripada tiba-tiba kita meninggal nanti, kita sudah alim bolotu, tapi meninggal sementara skat, meninggal kita sementara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, kan? Auzubillah min dzalik. Bagus perbandingan Nabi ya. Jadi orang mukmin tidak akan mungkin dia berzina kalau dia mukmin, dia tidak akan mungkin mencuri, tidak akan mungkin meninggalkan salat.